Sebelum kita berbicara soal materi, ya berbahagia sekali Anda bisa masuk di STIMIK Hikmi ini, karena sekali lagi ini adalah satu kebahagiaan khusus kepada Anda yang bisa masuk di STIMIK Hikmi. Saudara silakan cari di beberapa perguruan tinggi hanya di Hikmi yang fasilitasnya komplit, tetapi bayarnya murah, tapi nggak murahan lah hasilnya. Makanya Anda beruntung, sekali lagi saya ucapkan selamat, Anda bisa bergabung di STIMIK Hikmi ini untuk sekali lagi menjadi sarjana-sarjana yang handal, yang mampu mengendalikan ilmu dunia dan mengendalikan ilmu akhirat. Maka kemudian mata kuliah agama ini adalah mata kuliah dasar yang akan mendasari seluruh mata kuliah yang ada di STIMIK Hikmi ini. Makanya mata kuliah agama ini, saudara, menjadi mata kuliah dasar yang harus dimiliki oleh saudara sekalian. Jadi ketika saudara mau mempunyai atau kompetensi di bidang IT, tetapi dasar agamanya minimal Anda menguasainya. Jangan sampai, sekali lagi, Anda ahli IT tapi dasar agamanya tidak ada, maka kemudian rusaklah hidup Anda itu. Nggak jelas. Makanya Anda bersyukur bisa masuk di STIMIK Hikmi dan bisa mengikuti mata kuliah agama. Kenapa Anda bersyukur mengikuti mata kuliah agama? Karena hanya mata kuliah inilah yang bisa menyelamatkan Anda di dunia juga di akhirat. Kalau mata kuliah lain, saudara, itu hanya untuk mencapai kebahagiaan dunia. Tetapi ketika mata kuliah agama ini Anda ikuti, maka Anda bersyukur bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau nggak percaya begini, ketika Anda nilai kalkulus nanti yang akan atau algoritma nanti yang akan Anda pelajari, atau pemrograman yang Anda pelajari, lalu nilai pemrograman Anda nilainya 10, ketika Anda meninggal dunia, pertanyaannya nggak bisa nilai program Anda 10 atau A plus, lalu kata malaikat silakan yang nilai programmernya 10 masuk surga. Enggak begitu. Tetapi yang akan menjadi pertanyaan kelak nanti di alam kubur atau di alam akhirat itu adalah ketika Anda menguasai ilmu agama yang menjadi pedoman hidup Anda. Jadi tidak mungkin pertanyaan di akhirat itu pertanyaannya, halo yang nilai bahasa Inggrisnya 10, kata malaikat silakan masuk surga. Enggak. Tetapi pertanyaannya adalah siapa Tuhanmu? Dan ini kebetulan soal-soal akhirat itu sudah dibocorkan oleh para ulama. Jadi kalau ada soal UN bocor nggak aneh. Apa sebab? Masih sifat dunia. Ini soal akhirat saja sudah dibocorkan oleh para ulama dan Anda sudah menghafalnya dengan fasih. Jadi Anda cukup kalau mau pengen masuk surga ngapalin aja. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Siapa kiblatmu? Ka'bah. Terus saja hafalin itu. Yang nanti padahal kalau sudah dihafalin itu enggak bisa secara serta-merta kemudian Anda bisa mengunjungi surga seenaknya udel. Enggak bisa itu. Tetap harus ada proses itu semua. Enggak mungkin kalau Anda enggak bisa melakukan dan tidak mempelajari Islam dulu, ya Anda nggak bisa mungkin bisa menjawab itu. Makanya saudara, bersyukur Anda bisa memasuki dan bisa ikut di mata kuliah agama. Apa sebab? Sebab di mata kuliah agama ini sekali lagi Anda bisa hidup selamat dan di dunia juga selamat di akhirat. Para ahli mendefinisikan agama, salah satunya menurut para ahli, menurut bahasa aja, bahwa agama itu dari bahasa Samsakerta a dan gama.
A artinya tidak, gamma kacau. Dari arti aja saudara bisa simpulkan. A tidak, gamma kacau. Jadi kalau Anda orang yang beragama, hidup Anda tidak kacau. Hidup Anda tenang. Hidup Anda senang. Hidup Anda bergembira. Hidup Anda berbahagia. Tidak pernah Anda temui kesulitan apapun. Kalau hidup Anda susah, ya kusang, stres, selalu berbagai macam rintangan ketemu dan tidak jelas penyelesaiannya, itu pertanda berarti Anda belum beragama. Jadi kalau Anda nyari duitnya syarat, kuliahnya pusing, kerjaannya susah, itu berarti Anda belum beragama. Sebab diciptakannya agama itu adalah untuk menjadi penyelesaian. Jadi kalau Anda nih nyari kerja susah sekali, kok kerjaan nggak datang-datang. Ada masalah berarti di agamanya. Kalau Anda nih di kantor kerja sebagai karyawan, Anda di kantor sebagai karyawan, lalu Anda kerjaannya dimarahin terus tuh. Ya, dimarahin tuh sama pimpinan. Itu berarti ada masalah di dalam agama saudara. Sebab sekali lagi, menurut bahasa Samsakerta saja, itu menurut para istilah, bahwa agama itu berarti A tidak, agama kacau. Hidup Anda tidak kacau. Makanya, kalau kalian atau saudara kacau, berarti saudara belum beragama dengan benar. Sebab sekali lagi, diciptakannya agama itu adalah untuk menjadi penentu, untuk menjadi pedoman, untuk menjadi arah mencapai ketingkatan yang lebih tinggi dan lebih lebih hebat dan lebih menyenangkan. Yang jadi pertanyaan, maukah saudara-saudara dibawa untuk mencapai tingkat kesenangan dan kebahagiaan itu? Kalau mau, mari kita belajar agama dengan baik. Jangan sampai Anda belajar agama karena SKS, karena pertemuan, karena kewajiban Anda untuk mengisi absen. Tetapi mempelajari agama saudara, hendaknya saudara punya niatan tersendiri adalah kewajiban sebagai pedoman hidup. Makanya sistem perkuliahan pendidikan agama Islam di Stayebik IKMI ini, saudara, ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, kehadiran. Kalau Anda tidak hadir 80%, jadi kalau nanti kehadiran Anda kurang dari 80%, walaupun nilai UAS dan UTS-mu 10 semua atau 100 semua, saya tidak akan koreksi itu. Saya tidak akan koreksi. Makanya Anda perlu hadir. Syukur-syukur setiap pertemuan dan setiap perkuliahan mata kuliah agama Anda hadir terus. Apa yang harus hadir terus? Untuk mendapatkan syafaat. Jadi yang punya syafaat bukan Nabi Muhammad SAW saja, aku juga punya syafaat. Kapan diturunkan? Nanti di akhir perkuliahan agama. Nah, untuk mendapatkan syafaat itu salah satunya Anda harus bisa mengikuti mata kuliah agama ini setiap pertemuannya hadir atau ada. Tidak mungkin Anda mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kalau Anda nggak pernah baca sholawat, nggak pernah mengikuti sunnahnya, nggak pernah mengikuti apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang pertama, saudara, mata kuliah agama ini, saudara harus hadir dulu. Kemudian yang kedua, saudara, ada tugas. Tugas itu ada tugas pribadi, ada tugas kelompok. Tugas pribadi adalah setiap pertemuan, saudara wajibul kudu mengisi kesimpulan. Nanti di apa namanya? Di modul yang saya berikan, yang ada di apa teman-teman itu saudara harus
membuat kesimpulan dari modul yang Anda baca. Ya, kalau sekarang nggak usah Anda memberikan kesimpulan karena sudah langsung nanti saya tanya siapa yang bisa jawab juga Anda sudah menjadi super setengah. Jadi kembali, ketika Anda mengikuti kuliah agama, maka yang paling penting Anda hadir. Anda harus hadir terlebih dahulu. Minimal sekali lagi 80% dari kehadiran dari jumlah pertemuan sebanyak 14 kali. Jadi minimal Anda kalau 80% itu berarti 11 kali ketemu saya atau 10 kali minimal. Syukur-syukur Anda ketemu saya, ya dalam setiap mata kuliah, dalam setiap pertemuan itu Anda hadir 1% untuk mendapatkan syafaat itu. Kemudian yang kedua ada tugas pribadi itu, jadi setiap pertemuan Anda membuat kesimpulan. Dan kesimpulan itu nggak usah banyak-banyak, cukup 1, 2, 3, 4, 5 aja lah. Anda bikin itu, nanti masukkan ke dalam Indigos IKMI yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga, saudara, Anda di samping ada tugas kelompok, ada tugas pribadi, juga harus ada tugas kelompok. Kapan tugas kelompok? Tugas kelompoknya Anda di samping untuk membuat latihan pembuatan skripsi, Anda ditugaskan tugas kelompoknya membuat makalah. Makalahnya tinggal pilih judulnya. Pertama, ada sumber ajaran Islam. Yang kedua, ada aplikasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan. Jadi Anda boleh memilih judulnya Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, kemudian ada konsep Tuhan, ada konsep manusia, ada esensi akhlak, studi kritis tentang tasawuf dan tarekat, kemudian etika Islam dalam kegiatan sosial ekonomi, dan tinggal pilih saudara. Gimana caranya tugas kelompok itu? Tugas kelompok itu membuat makalahnya itu adalah Anda minimal punya 2 kelompok minimal. Maksimalnya paling banyak 4. Tinggal Anda pilih aja. Teman-teman saudara di kelas itu Anda pilih sendiri, nanti Anda buat makalah itu dan dikumpulkan terakhir sebelum 2 minggu lagi UAS. Jadi sebelum 2 minggu UAS Anda harus mengumpulkan tugas itu kemana? Karena itu merupakan tugas makalah, maka kumpulkan saja oleh Kosma, dikoordinir oleh Kosma. Sambil ada sekalian ada file dan softfilenya. Dijilid. Ya, dijilid biar kelihatan dan pantas. Kemudian setelah ada tugas pribadi dan tugas kelompok, juga ada yang dinamakan dengan UTS atau pelaksanaan ujian tengah semester. Ujian pelaksanaan tengah semester ini sudah ada syaratnya. Syaratnya adalah Anda harus bayar dong. Enak baik menikmati fasilitas tidak bayar. Ya bayar. Ya, pribadi bayar ente lebih paham. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Anda harus mengikuti UAS. Juga syarat UAS itu sama seperti UTS lah syaratnya. Ada beberapa syarat, terutama adalah bayar tadi. Saudara, sebelum kita melanjutkan ke beberapa materi yang akan kita bahas hari ini, ya enaknya ada kita buat komitmen nih. Komitmennya nggak usah macam-macam. Ya, karena ini mata kuliah agama, Saudara Nela Puji Rahayu, halo Nela Puji Rahayu, ya. Kita bukan berkomitmen bersama, karena ini mata kuliah agama, di samping materi juga ada pengamalan. Jadi hendaknya nih, Saudari Nela Puji Rahayu, mohon untuk memakai apa, Nel? Jilbab, Pak. Ya, iya, jilbab ya. Masih kerja. Habis kerja, buru-buru. Ya. Cari anduk aja disimpan gitu. Ya Pak. Ya, jadi siapapun ya itu yang ketahuan malah temennya tuh. Ya, jadi nggak apa-apa. Memang. Ya, Pak. Tapi
karena ini mata kuliah agama, punten sekali lagi saya sih kasihan. Saya nggak mau nanti di akhirat begitu saya masuk surga dipanggil oleh Nela. Maaf, ya Allah, saya tidak suka dosen saya masuk surga. Kenapa? Kata Allah tuh. Itu Pak, saya ketika saya kuliah agama saya nggak pernah disuruh untuk nutup orang. Nah, saya nggak mau nanti Ya mohon begitu maaf, saya Pak. masuk surga. Apa nih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini mah Iya. baru namanya juga pertama. Iya. Ya satu ya satu, jangan serius. Cuma Iya, nanti ke Pak. depan, jadi setiap pertemuan ya, terutama pertemuan Zoom itu kan karena kelihatan dilihat oleh saya juga oleh Pak Odi oleh yang lain tuh ya. Iya. Bukan ngebahas dirimu bukan. Oh, Cuma saya ngebahas tidak khawatir itu. Pokoknya asal ditutup aja nih, asal tutup pakai apa pakai apa. Kalau nggak ada sama sekali ya cari spray di situ tuh masukin aja. Tutup. Nggak apa-apa ya. Baik, lanjut. Sekarang mari kita bicara soal agama. Kenapa agama menjadi penting? Aja manyun bae, Nel. Kira si manyun bae lagi belajar pada diomongin. Ya, biasa tenang. Kenapa kita harus belajar agama? Karena ternyata agama menjadi pedoman. Ai, pada agama dewek bae sih pribadi. Ada Pak? Ini Tri, Anda kenapa Jack? Kamu tersenyum? Oh, ampun, ada yang aneh. Gak apa-apa. Lanjut. Jadi kenapa kita harus belajar agama dan butuh agama? Karena agama sebagai pedoman, sebagai arah, sebagai kompas. Beginilah. Kalau Anda mau naik motor itu mau ke pasar pagi kalau di sini, lalu Anda lewat, ada yang dinamakan dengan lampu merah. Ketika lampu itu merah, lalu Anda tabrak, kira-kira ada resiko apa tuh? Ketika ada lampu merah kan harusnya berhenti, lalu Anda tabrak, ada apa tuh resikonya? Kalau lampu merah lalu Anda tabrak aja dan nggak usah berhenti, apa resikonya? Kalau ditabrak tuh apa resikonya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa Jemel? luka, Pak, luka. Luka. Yang Ya. minimal masuk rumah sakit, maksimalnya kuburan ya. Ya, Pak. Itu lampu merah di dunia aja begitu. Lah Anda di dunia untuk mencapai kebahagiaan itu ada jalannya. Ada pedomannya, ada kompasnya. Apa kompasnya? Agama. Makanya saudara, belajar agama menjadi penting karena akan menjadi arah Anda untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Di agama itu komplit, semua ada itu. Anda pengen duit, ada di agama. Anda pengen pelet, ada di agama itu. Jadi kalau Anda perempuan belum punya pacar, gampang itu nunjukin laki-laki. Di agama ada. Semua agama. Makanya semua agama mengajarkan baik. Itu sebagai pedoman. Jadi kalau Anda pengen duit, ternyata di agama ada bagaimana cara mendapat yang paling mudah dan sederhana, tidak mencapaikan gitu. Jadi kalau tadi Nela pegel ya menggawe ya pergi ke gajian malah buat setoran, buat nyicil motor. Ditentok keder ya Nel. Nah, di agama itu diatur bagaimana untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sebagai kompas, sebagai pedoman, sebagai jalan. Jadi kalau Anda pengen sukses, maka jadikan agama sebagai pedoman. Oleh karena itu, maka kemudian agama menjadi kebutuhan kita sekalian. Jadi bukannya agama yang butuh Anda, bukan, tapi kita yang butuh agama untuk mencapai tadi. Kayak tadilah kalau Anda belum kerja nih, tapi walaupun jadi mahasiswa karyawan, udah karyawan lagi. Ya, Anda sebagai manusia karyawan tapi belum punya pekerjaan. Nah, bagaimana lalu mendapatkan pekerjaan itu? Kira-kira pekerjaan itu nyari ente, bukan ente nyari kerjaan. Pribadi cara agama yang ngatur itu sekalian. Jadi kalau si Nela bosnya nyewot-nyewot baik, marah-marah baik, nggak jelas ya. Bagaimana agar si bos itu nggak marah? Ada di agama itu diatur itu. Pribadi cara ya nanti kita bahas ke depan.
Ya, jadi di agama itu sebagai pedoman, sebagai kompas untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Kalau mata kuliah lain, saudara, itu hanya untuk mencapai kebahagiaan top di dunia, di akhiratnya nggak kebahagiaan. Nah, makanya agama menjadi penting buat saudara sekalian. Kenapa penting? Karena kita itu diciptakan dari barang yang hina. Tahu barang hina? Daisuke, barang hina tahu nggak? Apaan tuh Pak? Nggak tahu. Barang hina itu barang yang tidak berguna, dibuang. Oh. Kalau nggak percaya begini, Daisuke, ya Mas Rahadi ya Daisuke, itu kalau mandi itu suka lama di bak sampai sabunnya habis. Ya, begitu sabunnya habis, begitu keluar meremelek tahu meremelek. Ya, begitu meremelek, yang keluar itu nggak diambil. Ya, ya nggak deh. Ya ente lah kalau cokbun apa cokbun, kalau cok bari sabun nggak? Cokbun. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, gaya pisan kayak. Oh. Ya Allah. Nah ketika nanti cokbun begitu keluar sampai meremelek deh, itu kan kita nggak diambil, biarkan suruh mengalir seperti air, nggak diambil. Kenapa nggak diambil? Karena itu bukan barang yang penting, itu barang yang hina. Makanya karena itu barang yang hina, nggak diambil. Karena itu barang yang hina itulah, maka kemudian alangkah salahnya sekali sebagai menus menjadi sombong itu salah itu. Ya, ya nggak Dit? Kalau tadi sperma itu sebagai bahan baku dirimu menjadi orang itu adalah bagus, adalah bermanfaat, adalah istimewa, pasti dirawat itu sama si Adit itu. Ya. Iya Pak, pasti Pak, bener Pak. Gimana Dit? Dirawat Pak. Iya, digawa, malah dimanjingkan di dalam tempat yang paling istimewa ya. Tapi karena dibuang apa sebab udah berguna. Wis belacang ya celeng belos mana. Iya Pak. Wis panon. Lamun beneran tapi ya Dit. Iya Pak. Oleh karena itu saudara, begitu sperma itu jadi ada di dalam rahim ibumu itu. Oh sperma ya memang sperma yang bicara soal agama jadi turun. Jadi kenapa manusia butuh Nela? Kenapa manusia butuh agama? Nah ini proses ente dulu dibahas. Waduh, pada ketawa dewek baik. Lanjut. Maka saudara, ketika ada di dalam rahim ibumu tuh, ya, ketika Anda belum lahir, ketika masih berumur 40 hari dan mau dikasih nyawa oleh Allah, Anda ditanya dulu sama Allah itu. Kata Allah itu dalam Quran, alastu bi rabbikum, siapa sampean Tuhanmu, kalau sampean nyebut aku adalah Tuhanmu, aku beri kau hidup. Jadi Anda hidup ini Anda sudah bersaksi kepada Tuhanmu, kepada Allah, bahwa Anda mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya. Maka kemudian di Quran dijelaskan, qalu bala syahidna, itu Quran yang bicara itu. Nah, ketika Anda menjawab Allah sebagai Tuhan, maka baru Anda dikasih hidup nih kayak begini nih, macam-macam. Ya, ada yang setengah putih, ada yang badannya setengah hitam, ada yang sawo mateng, ada yang nggak jelas sebagian. Dan ketika itu Anda sudah membuat pernyataan di atas materai, bukan 6.000 lagi, 100.000 malah 500.000 materainya nggak tanggung-tanggung. Anda kemudian begitu lahir, Anda berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana sakitnya Nela ketika dihianati oleh sang pacar. Sakitnya di sini ya, di sini. Sakit itu. Nah, Anda sudah membuat perjanjian dengan Allah. Ya, Nurul. Halo, Nurul. Serius amat sih, Nurul. Ya. Ketika Anda sudah membuat perjanjian dengan Allah, pernyataan di atas materai 100.000, bukan 6.000, 100.000 ada di atas materainya nggak tanggung-tanggung. Tapi begitu lahir, Anda maksiat.
Anda tidak pernah dekat sama Allah. Anda jauh. Ya, ada suara dan Allahu Akbar. Kayak sekarang tuh malah masih jum-juman, padahal harus maghrib. Ya, itu salah kita, salah jam pelajarannya, salah mata kuliah wayang meneh. Itu salah kita, salah KB. Ya, ente salah, isun we pada bae beli. Iya, yang salah ente. Jamnya adanya jam 5 sampai ya waktunya maghrib. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Ya, Amin. amin. Kayak sinilah tuh ahli ibadah dia tuh. Kalau waktunya maghrib tepat, apalagi kalau ada kuliah ya, nggak tahu tuh benernya sih. Contoh di mana lah. Ya, maka kembali, ketika Allah memanggil, apakah kita lalu langsung memenuhi panggilan Allah? Enggak. Rata-rata duhur jam 12, malah baru jam 2 kita baru sholat duhur. Itu pun kalau kiyeng malah kadang-kadang di jama. Yang kurang ajar lagi di jam edan. Apa jam edan? Lohor, asar, maghrib disatukan sholatnya. Itu jam edan. So nggak ada jama sampai 3-3 di jama. Dia karena lohor, lu capek nanti sekalian asar. Begitu asar keder. Anaknya sholat maghrib bebas. Wah maghrib bisa pegel kayak makanya pulang kantor. Ya, makanya kalau ada duhur, asar, maghrib di jama itu jama edan namanya. Orang nggak jelas, nggak waras. Ya, jadi kalau di sini Nurul sholat hanya sholat maghribnya aja Nur. Contoh Nur, enggak. Contoh hanya sholat maghribnya aja berarti ya orang tidak waras. Ya, kalau orang waras tuh sholat itu jumlahnya 5, bukan jumlahnya 2, hanya maghrib bari isya bae. Subuh ya kadang-kadang turun kawana. Ya, orang lain bukan ente bukan. Itu sih beli. Karena suara adzan, kadang-kadang suara adzannya jam pira. Ya maghrib jam 5.45 ya udah siap-siap. Tapi sekarang alhamdulillah ada di Zoom. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mengampuni kita sekalian karena sedang belajar. Soalnya mau ditinggal kagok ya. Terus sampai jam 6 lah. Sampai jam 6 kan lebih. Ya. Jam 6 Pak. Sampai apa Dit? Jam 6. Jam 6 Pak. Iya, sholat dikit. Ya wis bener pada wis kita lagi pegal, kono pegal pada ya. Iya, Pak. Ya, betul. Salat dulu, Pak. Pada baik, sama-sama mengerti. Aku sangat mengerti di kebutuhan dirimu. Dirimu pegel, aku juga sama. Iya. Lanjut. Tutup, Pak. Oh iya wis. Maka saudara, ayo itu si Puji, si Nela, ampun, ketawanya enak pisan. Maka saudara, sekali lagi, Anda yang sudah membuat pernyataan dengan Allah dengan di atas materai 100.000, si Nela aja ketika pacarnya mengkhianati sakitnya di sini, di Allah dikhianati sama ente priben. Maka pantaslah kalau ente hidupnya sengsara, usang baik, ya nggak pernah dapat jodoh, ya itu karena Anda nggak pernah mendahulukan Allah. Anda nggak pernah menjalankan hubungan baik dengan Allah, maka Allah nggak jaga sampean itu. Ya, jadi kalau Nela kata putus nyambung Nel, contoh Nel, kamu sih nggak pernah ya, nggak pernah kelewat. Yo kerjaan pacar dia putus nyambung maning, nyambung maning. Contoh nih Nela, yang begitu tuh. Kalau sudah seperti itu, saudara, maka ketika Allah menyengsarakan kita dan kehidupan kita selalu kurang dan tidak terasa bahagia, itu berarti kita tidak harmonisasi dengan Allah. Kita telah mengkhianati perjanjian yang telah kita buat di alam rahim antara saudara dengan Allah. Padahal saudara sudah membuat perjanjian Tuhanmu Allah, tapi kenyataannya ganti. Siapa Tuhanmu? Duit. Apa buktinya? Kalau ada duit yang manggil, maka ente cepat. Tapi ketika Allah manggil, biasa-biasa saja tuh. Nggak percaya begini, Allah nggak percaya. Dit sama si Nela. Kalau si Adit sama si Nela bawa duit, sama bawa sukro. Tangan kanannya bawa duit 1 miliar. Ya,
tangan kirinya bawa sukrol 1 bungkus. Uang 1 miliar nggak bisa ya dibawa ke tangan. Pakai cek. Jangan modern dia pakai. Wah, pripun gawai duit 9 di tangan. Angel kan? Wah, nggak ngecek gue. Ada cek 100 miliar, jangan 1 miliar kagok. Soalnya bawanya cek sih. Ini cek 100 miliar dengan kacang hanya satu bungkus. Lalu ada sodorkan tuh. Ada sodorkan Anda bawa ke Pelangon atau Kalijaga. Tahu Kalijaga? Kalijaga monyet. Tahu nggak? Oh, tahu. Ada temannya siapa di situ? Riko. Oh, Temannya Adit. Teman si Adit Jidit. Kompleks-kompleks kan si Adit. Riko, Pak. Bagi deh. Ketika Anda bawa itu, saudara, ketika Anda bawa itu ke Pelangon atau ke Kalijaga, kira-kira si monyet temanmu itu, ya, ada cek 100 miliar dengan ada duit, dengan ada kacang 1 bungkus, yang diambil oleh si monyet apa? Cek apa? Kacang. Kacang tuh. Temennya malah langsung jawab, hebat. Waduh. Iya. Kenapa si monyet ngambilnya kacang dan ngambil duit? Karena nggak ngerti. Dia nggak ngerti, nggak paham kalau memang duit itu bisa beli kacang sampai duit 100 miliar beli kacang. Dapat berapa kontainer tuh bisa seumur hidup, si monyet nggak bisa makan tiap hari, tiap detik gitu. Tapi nggak ngerti. Ya, maka si monyet ngambilnya kacang. Sama. Jadi ketika Anda ada urusan nih, Allah Subhanahu wa taala manggil kita sekalian untuk melakukan ibadah, lalu kita tidak menemuinya, berarti kita monyet pada baik. Apa bedanya? Apa bedanya, Dit? Menus dengan monyet pada baik. Ya, Adit monyet, Pak Adit. Oh, Adit monyet. Dit, Adit monyet ya, Dit? Iya, Pak. Benar, monyet, Pak. Kan, Pak. Ya. Monyet pamit itu. Jadi kalau saudara, antara menus dengan monyet itu sama. Apa yang membedakannya? Kalau manusia ketika dipanggil Allah itu cepat. Ya. Kalau monyet begitu ada suara ada juga menang baik, ada dah monyet begitu ada suara ada. Woi, pasukan, mari kita sholat dulu. Tidak ada itu. Jadi ketika Allah kamu atau saudara dipanggil oleh Allah lalu saudara diam aja, berarti saudara adalah monyet itulah. Ya. Sekarang nih, aduh saya juga malu setengah monyet sekarang kita panggil sama Allah, ya Allah masih ngomong baik. Tapi begitu Anda dibebaskan, setelah selesai kuliah nggak tahu sholat, nggak tahu tidak. Ya, kayak si Riko tuh, udah nggak jelas keder. Nah, benar sekali. Ya enggak, Dit. Iya, Si Riko juga jelas hidupnya. Kembali, maka saudara-saudara sekalian, kualitas orang itu adalah karena di sholatnya. Begitu Allah panggil, maka ketika kita menemui disitulah kualitas Anda hidupnya. Jadi ketika Allah menjaga Anda, maka Allah akan jaga. Beginilah logika berpikirnya. Kita karena sudah mahasiswa pakainya logika baik. Lamun beli nganggo logika, beli mancing. Nah, karena begini. Ketika si Nela mau nonton Huntu, Gigi. Huntu Arman tuh. Si Arman kan grup apa tuh? Huntu ya. Ketika kita mau nonton Huntu jam 4. Kira-kira Nela CS datangnya jam berapa tuh? Jam berapa, Nel? Habis asar. Wah, mungkin. Lah. Jadi kalau ada konser Huntu atau Gigi jam 3, Anda datang Habis asar. Habis asar? Ya bubar dong. Kalau jam 3 berarti sebelum jam 3. Ya sebelum jam 3 loh, Kakak mulai pinter tuh. Dari tadi nggak tahu maunya apa aja dari tadi Nela. Ya, Tri, bener nggak Tri? Kalau ada kontes Tri yang kamu sukai, kemudian ada konser di depan rumahmu, kamu mau nungguin jam berapa masuknya, lihatnya? Ya Tri? Yang pasti lebih awal, Pak. Oh, pasti lebih awal. Mulai pada pinter tuh. Kalau tadi setengah pinter. Lagi di Nela.
Ada konser jam 3, datangnya habis azhar ya bubar tuh, nggak ada. Baik, Anda dipanggil konser aja sebelumnya datang. Padahal kebahagiaan konser hanya berapa sih? Atau ginilah, Anda dipanggil nih oleh Pak Bupati jam 7 mau dikasih uang 10 juta. Jam 2, Anda datang jam berapa? Jam berapa, Dit? Kalau dipanggil Bupati jam 2, dikasih duit 10 juta. Oh, Pak. Mau dikasih uang 10 juta sama Bupati nih, kamu diundang sama Bupati 10 juta. Ya. Ya. 10 juta. Datangnya. Jam Ya. 2, kamu datang jam berapa, Dit? Oh, Jam 9 Pak itu Pak. Hah? Jam 9 pasti datang. Ya. Oh, Satu, jam Pak. 9 lebih hebat tuh. Ya. 10 juta Dit. Jam 1 datangnya. Oh. Juta. Jam berapa? Oke, Riko, jam berapa Riko? Jam 1. Ah, Hah? nunggu pas acaranya aja Pak datang. Oh, ya telat, mau nggak ada begitu dikasih duit pas acaranya. Apa Pak? Jangan aja sholat telat Pak. Meh? Jangan sholat telat. Lu kedengaran nggak, Nela? Tuh makanya cari pacar kayak Pinter, Pak, berarti, Riko. Pak. Walaupun munafik, Sedela. Ya, Sedela, masih beli. Saudara, itu ketika Anda dipanggil oleh Bupati, ya oleh konser yang saudara sukai, Anda akan datang sebelumnya. Tapi ketika Allah memanggil yang akan membawa fasilitas banyak dan fasilitas besar buat saudara, Anda malah biasa-biasa saja tuh. Tidak merasa tentu dan tidak merasa nanggir. Padahal Allah nih, Allah bawa beasiswa buat Anda, Allah bawa mobil buat Anda, Allah bawa kapal buat Anda, Allah bawa motor buat Anda, Allah bawa jodoh buat Anda yang istimewa. Tapi Andanya nggak datang, terus prevent tuh fasilitas itu. Ya Allah bawa lagi lah, nggak jadi ditemui. Yang estimendiknya besok segi, besok kaya, nggak jadi kayak itu. Ya, makanya saudara, agama, mata kuliah agama itu tujuannya adalah bagaimana Anda membangun komunikasi dengan Allah, lalu komunikasi dengan manusia, dan komunikasi dengan lingkungan. Kenapa harus begitu? Biar imbang. Ente aja pinter DWP urip. Ya, enak ngomong sejeplak-jeplak baik. Orang lain sakit hati, nggak ada urusan. Jangan, di dunia ini disebut dengan hukum karma. Tahu hukum karma? Ya, Anda nempeleng ya dipeleng orang. Anda nyakiti ya disakiti orang. Itu namanya hukum karma. Dalam bahasa agama disebut sunatullah. Ini yang pada datang nggak tahu nih. Wah, ada yang malah manjun baik. Ya. Lanjut. Jadi yang paling penting saudara, di dalam mengikuti mata kuliah agama itu, metodologinya Anda bukan hanya sekedar pemindahan pengetahuan saja. Enggak. Jadi Anda itu di samping Anda punya pengetahuan agama, juga dalam prakteknya itu benar-benar agama. Kayak tadi tuh, ada panggilan Allah, Anda dahulukan Allahnya. Maka ketika Anda mendahulukan itu, Allah akan dahulukan seluruh fasilitas yang diberikan kepada Anda. Maka saudara, selanjutnya, setelah saudara-saudara sekalian mampu menjadi manusia-manusia yang tangguh, karena saudara, sekali lagi, saudara telah berbuat baik kepada sesama manusia, saya udah nggak enak nih. Sudah mau lewat. Saya nggak biasa kalau sholat maghrib dilewat. Nggak kayak Nela ya, Nel. Nela sih biasa sholat maghrib tepat waktu. Kayak si Adit ya, Dit. Si Adit itu kayak muka ahli ibadah. Nggak tahu benar-benarnya sih. Amin. Maka saudara, karena sudah waktunya sholat maghrib dan sudah lewat, kita lanjut nanti minggu depan. Dan mohon Anda pulang kerja itulah kadang-kadang kan jam 5 tuh udah pada pulang di rumah. Sekarang kerjanya juga sudah sampai jam 5, jam 4 udah pada pulang. Setengah 6, Pak. Hah? Apa deh? Jadi setengah 6 juga, Pak. Pulangnya. Oh, hari Sabtu ya jam 5, Pak. Rata-rata pulang. Oh, kalau jam hari Sabtu jam kerja itu jam
Rata-rata jam 5 semuanya pulang kalau hari Sabtu. Oh. Yang lain sama? Kamu Nela sama? Sigit baru nongol Sama, tuh. Pak. Eh? Sama, Pak. Sama apanya, Git? Jamnya, Pak. Jamnya? Jam berapa, Git, pulang kantor? Kantor jam 5, Pak. Jam 5 dari kantornya? Iya. Bener jam 5 dari kantor. Terus, Nurul, kamu sama Nurul? Di rumah aja, Pak. Di rumah aja, alhamdulillah. Gak usah tenang bae, Nur, biasa bae, Nur. Gak usah puyeng. Amanda sama baru datang tuh dari mana, Nda? Masih di rumah aja, Pak, belum kerja. Oh, masih di rumah aja. Terus, Iya. Tri, Anel, sama? Sama, Pak. Dari kantor pulang jam 5. Dari kantor pulang jam 5 tapi sudah standby dari tadi. Hebat Kalau- ya. Gimana? Deket, Pak. Paling cuma 12 menit, 15 menit. Oh, dekat. Jadi, ini saya baru dengar nih jam 5 baru pulang tuh. Ya. Kamu, Puji, Nela, Rahayu, jam berapa pulang? 5 kurang. Jam 5 kurang, bukan Tapi- jam sekarang. Ya kondisional sih Pak, lagi rame kalau Sabtu. Oh. Nih si Riko nih dari tadi nyumpet deh. Riko, kamu pulang jam berapa? Oh, sama Pak dengan Adit. Sama. Iya tadi. Ya, Pak. Satu kantor. Iya, Pak. Sama, Pak. Iya, Pak. Sama. Kantor dari tadi guyonan baik. Satu kantor deh. Pajar, halo. Mas. Lagi ngapain Mas Pajar? Ngumpet je. Jam berapa pulang kantor? Ih, gini sih. Jam berapa? Hah? Apa tuh? Ngomong apa jadi? Kedengeran nggak, Pak? Oh, jam 4. Atau telinga saya nggak beres apa telinga? Suaranya kekecilan itu tuh, Pak. Oh, suaranya. Iya, terlalu kecil. Wis aja dipaksa kenan. Ya udah begini saja. Nanti kita ketemu lagi. Dan tadi tugas-tugas tadi yang saudara baru nongol, ini tanya tuh sama yang tadi saya kasih tahu bahwa mata kuliah agama itu harus diikuti hadir, tugas, kemudian UTS dan UAS ya. Jadi 4 rangkaian itu kalau saudara ada yang salah satunya tertinggal, udah dijamin saudara nilainya nggak lulus itu, udah dijamin. Tapi kalau itu prosedur ditempuh ya insya Allah lah nanti ada syafaat turun, jangan khawatir. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada lah. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Mulai tadi pengen Ada, selesai Pak. Apa, Nel? Kontak. Udah. Minta Nggak nanya. kontak. Hah? Nomor WA. Nomor WA. Yo. Buat apa? Waduh, Itu Mau Pak, kan chattingan, saya Pak, itu, Pak? setipan. hati-hati, Pak. Ya, Barangkali ikut kelas pagi. barangkali. Ya, soalnya kan setipan. Ya. So, udah 081 Ya, 324 ya. 329. 329. Ya, ulangi 081 324 329 793. Ya, Ya. udah Pak, makasih. Nanti termasuk sebagian tugas nanti tugas kelompok itu bisa dikirim lewat itu saja ya. Baik, Email, Pak. saudara-saudara sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan kita tutup perkuliahan Pak. sore hari ini. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, nanya apa? Kalau tugas berapa kelompok Pak satu orang? Nah, satu kelompok berapa orang? Paling sedikit 2, tadi paling banyak 4. Jadi saudara bisa cari di kelas itu, Anda ambil 2 aja nggak apa-apa. Anda temannya ada 3, ambil 3. Saya mau temannya ada 4 Pak. Ada 4. Oh, temannya udah 4. Ya udah sok nggak apa-apa 4. Pokoknya nggak boleh kalau 5 satunya pasti dicoret.
Ya Pak. Tidak sama 4 tidak minimal Pak ya. ya? Maksimalnya 4. Ya, maksimalnya 4, maksimal. Ada 4 aja Pak. Bapak, 4 aja milik kamu pinter-pinter baik. Ya, berarti kamu bekal, dewek males, enak bisa. Aku mau 4 Pak. Pak, ya udah terserah. Pak, Ada lagi? Sebelum itu? Pak, Pak, Ya, Pak. Itu Apa? tugasnya nggak dikirim lewat email atau Pak? boleh lewat email, boleh lewat WA, boleh. Dan sekali lagi, ada tugasnya Oh, soalnya boleh, dua. Harus ada soft file dan filenya. Soft copy dan soft file. Ya. Tapi kalau sampai ke PPN udah dikirim aja. Nggak usah. Siap. Tapi sekali lagi yang kopiannya dikumpulin di Kosma aja. Nanti kapan-kapan 2 minggu lagi mau ujian boleh diberikan. Atau Anda kalau mau udah dibawa lebih dulu boleh nggak apa-apa. Kalau udah jadi nih, kebetulan udah lewat ke Sumber itu boleh dititipin ke rumah. Jangan pagi, kalau pagi ada di kantor. Pemain di mana Pak? Cempaka Arum, perumahan Cempaka Arum D466, Jalan Kenanga 3. Udah Sherlock aja Pak. Hah? Sherlock. Jangan Sherlock, Pak. Iya. Hati-hati Pak. Sherlock, Hati-hati. nanti udah tanyain. Jangan. Iya Pak. Jangan Pak. Siap. Ada pertanyaan? Udah Pak. Ada? Nggak ada Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, baik. Kita tutup perkuliahan sore ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan sekali lagi, saudara, perkuliahan hari ini bermanfaat buat kita sekalian, sehingga ke depan kita akan menjadi manusia sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.